Bapak-bapak, Ibu rahimahullah, baik. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita pada malam ke-28 Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Qarab Ustaz Haji Syafriyan Al-Islami kepada Ustaz waktu tempat di silakan. Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhulullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jemaah tabi'in rahimahumullah yang kami hormati. Pertama dan pertama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dapat kita melaksanakan ibadah baik yang diwajibkan maupun yang disunatkan. Seterusnya selawat dan salam tak lupanya pula kita mengucapkan kepada Allah Subhanahu alam dengan ungkapan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak dan seringnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah itu, di yaumul qiyamah nanti kita mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah rahimahumullah, yang mana pada malam hari ini kita coba membahas firman Allah surah Al-Anfal ayat 27, di mana dalam surah Al-Anfal ayat 27 kaum muslimin jamaah rahimahumullah, di situ Allah memanggil, Allah mengingatkan bersifat khusus, di mana khususnya di situ Allah mengawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Begitu sayangnya Allah kepada kita orang yang beriman. Sedini mungkin Allah memanggil, sedini mungkin Allah mengingatkan. Yang diingatkan oleh Allah, la takhunullaha war rasul. Janganlah kamu khianat kepada Allah, dan jangan pula kamu khianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula kamu khianat kepada apa yang telah diamanahkan kepadamu. Wa antum ta'lamun, kamu orang yang sudah mengetahui. Bapak dan Ibu jemaah rahimahumullah, kalau kita kelompokkan perintah Allah, pemberitahuan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 27 itu ada 4 kategori Bapak dan Ibu yang saya hormati. Yang pertama, Allah mengingatkan khusus kepada orang yang beriman, la takhunullah, janganlah kamu khianat kepada Allah. Di mana kita mengetahui hal itu Bapak dan Ibu, khianat atau tidak khianatnya, setelah kita mengungkapkan 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Yang syahadat tauhid adalah asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian syahadat rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka lengkaplah kita menjadi umat Islam, lengkaplah kita menjadi orang yang beriman. Maka itu diingatkan oleh Allah. Yang diingatkan oleh Allah apa?
janganlah kamu mengkhianati apa yang diamanahkan kepadamu. Wa antum ta'lamun, kamu orang yang sudah mengetahui. Yang pada dasarnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam hidup dan kehidupan ini kita semua yang kita lakukan itu kita sudah mengetahui, apalagi tentang beribadah kepada Allah. Yang mana beribadah kepada Allah itu Bapak dan Ibu yang saya hormati dirangkum dalam surah Ali Imran ayat 112. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi apabila kita Bapak dan Ibu yang saya hormati mengamalkan firman Allah surah Ali Imran ayat 112 itu, insya Allah kita tidak akan menjadi umat atau orang beriman yang khianat. Kenapa? Dalam surah Al-Imran itu Allah memberitakan, Allah mengingatkan apa? Supaya kita tidak tergolong kepada orang yang khianat, tidak tergolong kepada orang yang hina, tidak tergolong kepada orang yang mendapat musibah. Maka jadilah hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang dituju dalam ayat itu apa? Menjalin hubungan yang baik dengan Allah, menjalin hubungan yang baik dengan manusia, disimpulkan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Yang hablum minallah itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang tertera di dalam rukun Islam, yang tertera di dalam rukun iman. Yang apabila kita sudah melaksanakan dengan konsekuen apa yang tertera di dalam rukun Islam dan di dalam rukun iman itu, insya Allah kita tidak akan tergolong kepada orang yang khianat. Yang khianat itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau diartikan bahasa kitanya menjadi orang yang munafik. Lain di mulut, lain di hati, lain di mulut, lain pula dengan perbuatan. Tapi di masjid kita ini Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita tengok mulai dari Ramadan, sholat tarawih dan witir, sholat isya berjamaah sampai pagi hari yang kita amati apa? Masjid kita ini alhamdulillah penuh. Tapi kalau sebagian masjid yang kita kunjungi Bapak dan Ibu yang saya hormati, khianatnya dalam artian apa? 2 bulan yang lalu kita sudah bermohon kepada Allah. Apa permohonan kita? Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Mengapa kok kita 2 bulan yang lalu sudah minta mohon kepada Allah, sudah berdoa kepada Allah, minta disampaikan kepada bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan, bulan rahmat, bulan maghfirah. Tapi setelah apa? Sebahagian di antara kita yang sudah dikabulkan doanya, permintaannya kepada Allah sudah dikabulkan oleh Allah, sudah disampaikan kepada bulan Ramadan. Kadang-kadang kita itu sebahagian di antaranya tidak melaksanakan baikkan yang namanya Shiyam Ramadan maupun yang namanya Qiyam Ramadan. Yang Shiyam Ramadan adalah berpuasa pada siang hari, yang Qiyam Ramadan mendirikan amal-amal ibadah-ibadah yang dilakukan mulai dari siang hari sampai kepada malam hari. Mungkin yang khususnya pada bulan Ramadan yang dituju dengan Qiyam Ramadan itu sholat sunat tarawih dan witir. Yang tarawih Bapak dan Ibu tidak ada pada bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan. Tapi kadang-kadang apa? Sebahagian di antara kita masih juga tergolong kepada orang yang khianat kepada Allah. Di mana khianat kepada Allah? Seperti yang dikatakan tadi, 2 bulan yang lalu kita sudah bermohon minta disampaikan kepada bulan Ramadan, tapi setelah dikabulkan permintaan kita sudah masuk kita ke dalam bulan Ramadan. Yang persoalan Shiyam Ramadan, Qiyam Ramadan kadang-kadang kita lupa. Contohnya Bapak dan Ibu mungkin
bisa amati berjalan kita pada siang-siang hari, kita tengok yang saudara kita yang kita tahu bahwa mereka itu muslim, bahwa mereka itu muslimah. Tapi kalau yang muslimah mungkin dia ada cuti atau datang bulannya, tapi yang muslim kadang-kadang ikut bulan dan mau dan bisa dia itu minum, merokok pada siang hari bolong tanpa ada segan dan malu kepada tetangga dan saudara sesama muslim. Padahal apa? 2 bulan yang lalu dia sudah bermohon minta disampaikan kepada bulan Ramadan. Tapi setelah di dalam bulan Ramadan 15 hari yang pertama alhamdulillah sukses. Masuk 15 hari yang selanjutnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang disayangkan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Dalam ayat surah Al-Anfal tadi apa? Wa antum ta'lamun, kamu orang yang sudah mengetahui. Dengan adanya sudah mengetahui itu apa? Dosanya sangat berlipat ganda kepada kita. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bahwa puasa itu hukumnya wajib, bahwa tarawih itu hanya di bulan Ramadan, sedangkan mereka tidak ikut untuk melaksanakannya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya supaya Ramadan sekarang saya menjadi Ramadan, mendapat Ramadan yang sukses, mendapatkan Ramadan yang khusyuk? Maka Rasul menjawab dengan simpel, dengan bijaksana. Rasul menjawab kepada sahabat. Apa kata Rasul menjawab kepada sahabat? Wahai sahabat, supaya kamu menjadi orang yang konsekuen, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil pada Ramadan ini, anggaplah Ramadan yang sekarang menjadi Ramadan yang terakhir buatmu. Cuma Rasulullah menjawab dengan singkat, jadikanlah Ramadan yang sekarang seolah-olah menjadi Ramadan yang terakhir buatmu. Kalau namanya sudah terakhir itu Bapak dan Ibu, tentu kita mempersiapkan dalam segala hal. Tapi kadang-kadang seperti yang dikatakan tadi saudara-saudara kita, sebahagian di antaranya yang bermohon disampaikan oleh Allah kepada bulan Ramadan, tapi mereka tidak mempergunakan, menikmati, melaksanakan, melakukan ibadah pada bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Padahal yang dikatakan tadi apa? Kita orang yang sudah mengetahui. Tapi yang namanya kita manusia Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu ada ujian dan rintangan. Ujian dan rintangan itulah yang akan kita jalani selaku orang yang berpikir. Kenapa kok menjadi orang yang berpikir pula kembalinya? Karena dalam surah Al-Hasyr Allah mengingatkan, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, hendaklah memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Yang hari esok yang kita perbuat itu pasti kita mendoakan, meminta juga kepada Allah bahagia di dunia, bahagia di akhirat, jauh dari asap api neraka. Yang kesemuanya itu berhubungan dengan perbuatan yang kita lakukan. Jadi ini kaum muslimin Bapak dan Ibu jamaah kami rahimahullah. Kemudian yang kedua apa? Hablum minan nas. Mungkin tidak beberapa hari lagi kita akan kembali kepada yang namanya bulan seperti biasanya. Makan dan minum kita dibolehkan pada siang hari. Mungkin ada yang disebut dengan hari raya atau lebaran. Dalam pelaksanaan lebaran itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, janganlah kita membeda-bedakan hablum minan nas kita. Dalam artian hablum minan nas itu apa? Orang yang berkunjung ke rumah kita, tamu yang datang ke rumah kita. Oh, ini tamu kita orang yang biasa-biasa. Oh, tamu kita ini pejabat RW, RT dan segala macam. Dalam penerimaan, penyuguhan yang
yang kita hidangkan itu, kalau kita membedakan hal yang demikian, maka hablum minan nas kita dipertanyakan di sisi Allah. Oh, ini tamu anak kita, cukuplah air aqua gelas. Oh, ini jemaah kita yang bertemu di jalan dengan air teh panas. Oh, sudah tarawih dan witir, banyak maaf bila itu bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.